Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan. Saya kelas 4D Ilmu Komunikasi, konsentrasi Humas. Saat ini saya akan menjelaskan teori komunikasi yang sering digunakan oleh Humas, beserta contohnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja yang pertama ada teori tanda. Teori tanda atau yang biasa disebut juga semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda, dan produksinya makna. Tanda adalah suatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang didapat, diamati, atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Ide dasar semiotika adalah pesan dan kode. Contoh semiotika atau teori tanda adalah seperti mengacungkan jempol kepada kawan yang sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dalam hal ini, tanda mengacu sebagai pujian dari saya dan ini diakui seperti itu baik oleh saya maupun teman saya. Oke, selanjutnya yang kedua, teori mengenai hubungan. Teori hubungan adalah penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda. Teori ini merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain, dan sebaliknya. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Contoh, perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali diri seorang individu. Seperti seorang karyawan terlambat masuk kerja, pasti kita akan menghubungkan keterlambatannya dengan bergadang atau pesta sampai larut malam, dan kemudian bangun kesiangan. Lalu, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah individu tersebut dianggap telah dipaksa untuk berperilaku demikian oleh situasi. Seperti seorang karyawan terlambat masuk kerja, pasti kita akan menghubungkan keterlambatannya dengan kecelakaan mobil atau kemacetan yang membuat ia datang terlambat. Selanjutnya, teori yang ketiga, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap memberikan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap, tindak, atau tingkah laku seseorang. Teori perubahan sikap ini antara lain menyatakan bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya bila ia dihadapkan pada informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Contoh, seorang ayah sedang santai membaca koran, tiba-tiba datang anaknya yang berusia 6 tahun sambil menangis melaporkan bahwa ia habis berkelahi dengan temannya. Melihat hal semacam itu, sang ayah hanya diam saja. Maksud di sini, hal ini bukan berarti ayah tidak bersikap. Ayah itu telah bersikap, tetapi hanya perwujudan sikapnya diam. Nah, selanjutnya yang keempat. Teori ini juga disebut sering digunakan oleh Humas dalam berkomunikasi, yaitu teori uses and gratification. Teori uses and gratification menjelaskan bagaimana media dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial dari khalayak aktif pengguna media. Dalam teori ini, khalayak atau pengguna media digambarkan memiliki peranan aktif untuk memilih serta menggunakan media sesuai motif dan kebutuhannya. Contoh, ketika kita sedang merasa penat dengan tugas-tugas kuliah, kita pasti akan meluangkan waktu untuk melepaskan rasa penat tersebut dengan cara menonton film atau bioskop, menonton TV, ataupun bermain sosial media. Teori yang kelima, yaitu teori opini publik. Opini publik sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat, dan dinyatakan secara terbuka. Dapat dipahami bahwa opini publik sebagai sejenis tanggapan publik terhadap pemikiran dan usaha para aristokrat. Contoh,
pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap biasa dipanggil SBY, setiap ditetapkan kebijakan kenaikan BBM terjadi demonstrasi oleh mahasiswa dan beberapa pihak lain yang menolak kebijakan tersebut. Namun sebaliknya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kenaikan BBM justru dapat diterima dengan membangun opini yang dilandaskan beberapa alasan. Seperti dana subsidi akan dialihkan kepada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Jadi alasannya, semua subsidi dialihkan untuk kepentingan rakyat. Keberhasilan pemerintah Jokowi membentuk opini publik adalah menciptakan musuh bersama terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya yang tetap memberikan subsidi BBM. Ya, kita sudah sampai pada teori yang keenam, yaitu teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan atau yang biasa dikenal dengan teori spiral of silence merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan opini masyarakat antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas. Teori ini membahas awal mula terbentuknya opini publik di masyarakat. Dalam teori ini, opini masyarakat mayoritas akan menekan opini masyarakat minoritas, sehingga muncul sebuah keraguan dari sisi minoritas untuk mengeluarkan opininya dikarenakan adanya ketakutan akan kaum mayoritas dan sehingga kaum minoritas seakan-akan seperti terisolasi dan tidak bebas. Contohnya, kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekankan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama. Sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Nah, kita sudah sampai pada teori ketujuh dan juga teori yang terakhir. Teori yang terakhir ini adalah teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori yang membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat menjadi terbiasakan dengan berita-berita yang disampaikan media, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan media tersebut bukan saja hanya sebagai ilmu atau pengetahuan bagi masyarakat, tetapi bahkan bisa mengubah gaya hidup, perilaku, atau sikap masyarakat. Contohnya, tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu dalam programnya. Biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya, isu tentang banjir Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting. Misalnya tentang virus corona. Apabila satu media memberitakan tentang isu virus corona, biasanya semua media akan ikut memberitakannya. Dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Demikianlah penjelasan tentang 7 teori komunikasi yang sering digunakan oleh Humas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.